Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saudara-saudaraku yang mulia, para pemirsa, kami teringat pada suatu malam seorang murid mengeluhkan keadaannya kepada sang guru. Sang murid itu bertanya kepada sang guru perihal ibadahnya yang dirasa tidak sempurna, tidak khusyuk, kurang perfect. Selalu saja ibadahnya dirasa ada yang kurang. Dengan santai sang guru menjawab, justru itu yang bagus. Yang masalah adalah ketika kita merasa ibadahnya sudah khusyuk, kita merasa ibadah kita sudah cukup, kita sudah merasa sudah soleh, kita sudah merasa paling suci. Jangan paling suci, merasa sudah suci, itu saja sudah masalah. Oleh karena itu Allah berfirman, la tuzakku anfusakum, jangan engkau anggap dirimu suci, jangan kau katakan dirimu suci. Karena itu kita perhatikan setiap habis sholat kita lantas beristighfar. Apakah kita sesudah bermaksiat? Tidak. Kita habis setelah menyembah Allah kita minta ampun kepada Allah, bukan setelah maksiat. Justru rasa kurang ini, merasa kurang sempurna, merasa kurang baik, merasa kurang total, inilah yang perasaan yang harus kita jaga, kita lestarikan dalam hati kita, pikiran kita, ruh kita. Karena dengan merasa kurang inilah dalam hal-hal yang positif menjadi bahan bakar yang terus mengalir dan menyalakan api yang akan menggerakkan potensi-potensi kebaikan kita ke depan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, yang insya Allah kita akan berkumpul di surganya kelak. Banyak orang mengeluh ketika Allah memberi karunia berupa kesulitan, kekurangan, dan lain sebagainya. Padahal Allah memberi ujian bukan hanya kesulitan, kemuliaan, kebaikan, kehebatan, prestasi, luar biasaan berikutnya dan lain-lainnya, kehebatan kita. Itu juga ujian yang tidak kalah gawatnya dibanding kesulitan-kesulitan yang lain. Kesulitan berupa kehebatan tidak kalah berbahayanya dibanding kesulitan berupa kesulitan hidup. Ujian berupa kehebatan, kemuliaan, pengagungan tidak kalah mengerikannya dibanding kesulitan berupa kesulitan hidup. Maka Nabi memilih, sallallahu alaihi wasallam memilih berdoa, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin, hidupkan aku bersama orang miskin dan matikan aku dalam keadaan miskin. Ketika ada sahabat yang meninggal dan masih punya hutang, Nabi Muhammad tidak mau mensolatkan, sallallahu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi meninggal, bajunya masih tergadai dan belum ditebus, yang pada akhirnya ditebus oleh sahabat Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita bisa lihat dalam sejarah bahwa ada orang-orang, ada pelacur, ada orang yang soleh, ahli ibadah masuk ke dalam neraka
karena dia punya binatang peliharaan, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, dikurung hingga akhirnya mati. Tapi ada pelacur yang masuk ke dalam surga karena dia melihat anjing yang kehausan diberi minum dengan sepatunya. Dari sini kita bisa melihat bahwa surga itu betul-betul hak prerogatif Allah. Wa huwa a'lamu bimanittaqa. Allah yang paling tahu siapa yang bertakwa. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, Imam An-Nawawi Al-Bantani mengklasifikasikan ada 7 hal ujian Allah berupa kebaikan, prestasi, kehebatan yang berpotensi membuat orang itu ujub, orang itu merasa hebat. Yang ujub ini memiliki efek domino, akan membuatnya menjadi takabur. Ujub itu dia takjub dengan dirinya sendiri, takabur itu dia merendahkan orang lain dan menolak kebenaran. Imam An-Nawawi Al-Bantani menyebutkan yang pertama, kelebihan yang membuat seseorang itu bisa menjadi sombong atau ujub. Yang pertama adalah kelebihan ilmu. Yang kedua, kelebihan dalam bidang ibadah. Yang ketiga, dalam segi nasab, garis keturunan. Yang keempat, dari segi harta. Yang kelima, dari segi rupa, tampang yang rupawan, cantik dan tampan. Yang keenam, kekuatan fisik. Yang ketujuh, sesuatu yang berpotensi membuat orang menjadi ujub, pada akhirnya sombong, adalah banyaknya pengikut atau murid atau loyalis atau apalah sebagainya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, semua potensi-potensi kebaikan ini adalah anugerah dari Allah. Pada saat yang sama, anugerah ini adalah ujian yang di awal kita sebut ini amat mengerikan. Ketika kita tidak bisa memanage, mengelola dan menggunakannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana Allah dan Rasul-Nya menginginkannya. Oleh karena itu, Bani Israel memiliki kelebihan yang banyak. Diberikan Allah kelebihan yang banyak. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Dan sesungguhnya aku Allah melebihkan engkau, mengunggulkan engkau, membuat engkau menjadi kaum yang unggul di antara seluruh sekalian alam. Tapi keunggulan ini tidak menjadikan Bani Israel semakin dekat kepada Allah, tapi semakin menjauh, semakin sombong. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berhati-hatilah dengan semua ujian, baik ujian itu berupa kesulitan pun ujian itu berupa kemudahan, kehebatan, prestasi dan lain sebagainya. Berhati-hatilah ketika merasa diri sudah benar. Berhati-hatilah merasa diri sudah suci. Berhati-hatilah ketika merasa diri sudah menang. Karena disitulah celah-celah syaitan menjebak kita agar kaki kita yang harusnya melangkah ke surga terganjal dan tersandung sehingga akhirnya terjerumus ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin, rawahu Muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, para pemirsa yang mulia,
Ini pun pula terjadi kepada makhluk Allah yang ilmunya di atas kita. Kualitas mengenal kita kepada Allah kalah dibanding makhluk ini mengenal kepada Allah. Karena dia bisa berdialog dengan Allah. Makhluk ini bernama iblis. Dengan semua kelebihannya, ketika diperintahkan oleh Allah untuk hormat sujud kepada Adam, ia membangkang. Dari sinilah aba wastakbar. Lantas apakah kelebihan-kelebihan yang Allah berikan ini membuat kita berperilaku layaknya iblis, ataukah semua kelebihan-kelebihan ini bisa kita daya gunakan untuk perjuangan agama ini, umat Rasulullah, negara, bangsa, dan agama? Dan masihkah kita mengeluh dengan kesulitan-kesulitan yang terjadi pada diri kita? Padahal kesulitan-kesulitan itu bisa jadi cara Allah menyelamatkan kita dari ranjau-ranjau kenikmatan dunia. Para pemirsa yang sama-sama merindukan surga, oleh karena itu mari kita melihat cermin di depan kita. Kita lihat bagian bawah dari dagu kita, dada kita. Di dalamnya kita lihat, masihkah ada misqala dzarrah, sebutir, seberat biji sawi, sebutir debu, min kibrin, dari rasa sombong. Oleh karena itu, bersyukurlah ketika kita masih merasa tidak sempurna, dan berhati-hatilah ketika kita merasa mampu, merasa hebat, merasa lebih, merasa agung dan lain sebagainya dibanding orang lain. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mengetahui siapa kita sesungguhnya. Bahkan Nabi Muhammad SAW sudah dijamin masuk ke dalam surga, tapi dia memohon ampun kepada Allah 70 hingga 100 kali dalam sehari. Memohon ampun, menangis dalam sholatnya. Kita boro-boro dijamin masuk surga, dijamin aja enggak, sholat boro-boro juga nangis. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari sama-sama kita evaluasi diri. Kita tundukkan kepala kita, hati kita yang selama ini mulai mungkin sudah menengadah ke atas. Kita tundukkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jangan-jangan karena perasaan itulah, hanya sekedar rasa, Allah membatalkan tiket surga untuk kita. Kembali ke semua potensi-potensi kebaikan. Ketika 7 potensi kelebihan itu berkumpul pada satu orang, maka kemungkinan besar, bukan kemungkinan besar, ada kemungkinan orang itu menjadi ujub dan sombong. Dan ini juga yang terjadi kepada musuh-musuh para nabi. Ya, mereka orangnya kaya, ya mereka orangnya hebat, ya mereka orangnya cakep, ganteng, cantik pada umumnya, dari nasab yang bagus, tapi kelebihan itu membuat mereka menjadi sombong. Yang biasa disebut dengan al-mala', para pembesar. Semua kelebihan itu membuat mereka menjadi sombong. Oleh karena itu, karena kesombongan itulah Allah menurunkan para nabi dan rasul untuk menaklukkan mereka, untuk menundukkan kesombongan mereka. Al-Mala' ini di surat Al-A'raf Allah sampai paling tidak mengulangnya sampai 3 kali.
Al-A'raf ayat 90, ayat 109 dan Al-A'raf ayat 127. Oleh karena itu hadirin yang mulia, mari sama-sama kita evaluasi diri kita. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di pertemuan lain. Paling tidak kita bisa bertemu kembali di dalam jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada kami di situ, kalau tidak ada saya di situ, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya al-faqir ila rabbih ilallah bisa masuk ke dalam surga berkat doa para jamaah sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.